Apa yang menjadi makanan kita? Adakah kita melakukan kehendak Dia? Atau justru kita melakukan kehendakku sendiri? Kita harus sadar apa yang menjadi makanan kita sekarang. Ayo, kalau kita masih senang menyenangkan daging kita, ego kita, emosi kita, manusia daging kita, berubah. Sekarang, bukan nanti ketika kita mati. Sangkali terus apa yang menjadi kehendak daging. Hianati terus. Lukai terus. Dan kita harus berjuang terus. Sampai pada akhirnya, kita terbiasa melakukan kehendak Bapa. Sehingga ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak kita, rasanya asing. Rasanya berbeda. Karena apa? Karena selera hidup kita berubah. Selera makanan kita berubah. Ingat di sini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Pasti sebelumnya makanan kita, selera kita seperti apa yang kita inginkan. Firman Tuhan di dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dikatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Apa sekarang yang menjadi kesukaan kita? Apa yang menjadi makanan kita? Adakah kita melakukan kehendak Dia? Atau justru kita melakukan kehendakku sendiri? Mari, ayo Bapak Ibu Saudara, kita renungkan, kita pikirkan apa yang menjadi makanan kita saat ini. Berbicara makanan, berbicara kesukaan, berbicara kehendak, apa yang menjadi kehendak kita saat ini? Benar tidak kehendak kita hanya melakukan kehendak Bapa? Atau justru kita melibatkan Tuhan hanya untuk kehendak kita supaya digenapi. Tidak sedikit loh orang Kristen justru melibatkan Tuhan bukannya untuk memenuhi apa yang Bapa inginkan, tetapi untuk memenuhi apa yang kita inginkan. Aduh, miris sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mau mendatangkan kerajaannya, kita mau tunduk dan taat pada perintahnya. Ayo, kita berarti harus menanggalkan kekuasaan atas diri kita, atas segala yang kita miliki. Jangan lagi kita fokus untuk menikmati segala dunia ini, segala kenyamanan dunia ini. Mari kita rubah cara hidup kita. Sehari-hari, belajar step by step kita rubah terus. Memang ini tidak mengenakan, memang ini menyakitkan. Tetapi ini yang harus kita jalani. Supaya nanti ketika kita masuk di langit yang baru dan bumi yang baru, kita menghadapi tahta pengadilan Tuhan, kita berjumpa dengan Dia. Kalau kita mau memerintah bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, tunjukkan sekarang saat kita di bumi, kita memang mau memerintah bersama-sama, berarti kita harus ada kerjasama. Kita harus tunduk, kita harus taat, kita harus merespon dengan benar apa yang Bapa inginkan. Kita harus tunjukkan dari sekarang. Bukan nanti ketika kita sudah mati, kita masuk baru kita mau. Loh, bagaimana bisa? Justru sekarang inilah sekolahnya. Ketika kita hidup, inilah latihannya, inilah trainingnya. Bagaimana kita memberikan hidup kita sepenuhnya untuk tunduk dan taat. Bagaimana caranya? Rubah yang menjadi selera kita. Kalau selama ini selera kita masih menyenangkan daging kita, ayo rubah. Ingat loh, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Berarti sekarang, jangan lagi kita mengutamakan kehendak kita pribadi, tetapi kehendak Dia yang harus kita utamakan, yang harus menjadi nomor satu. Ingat, kita harus melakukannya mulai sekarang. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan sampai justru kita malah gagal. Kita malah salah. Kita merasa kita sudah tunduk. Kita merasa kita sudah mengikuti apa yang menjadi kehendaknya.
tetapi ternyata kita hanya mengikuti kehendak kita sendiri, kita tidak mengikuti apa yang Bapa inginkan. Mari Bapak Ibu Saudara, sekaranglah waktunya. Kita harus belajar bagaimana tunduk terhadap apa yang menjadi keinginan Bapa di surga. Jangan sampai justru kita salah. Kita harus sadar apa yang menjadi makanan kita sekarang. Ayo, kalau kita masih senang menyenangkan daging kita, ego kita, emosi kita, manusia daging kita, berubah. Sekarang, bukan nanti ketika kita mati. Tetapi sekarang, saat kita masih hidup di dunia ini. Kita harus belajar mengubah. Kalau kita berubah, memang tidak enak. Merubah selera beda loh, tidak enak. Saya tidak suka makan makanan yang pahit. Terus bagaimana caranya supaya saya bisa merubah selera saya bisa makan makanan yang pahit? Saya tadinya tidak suka pare, lalu bagaimana caranya supaya saya bisa makan pare? Yang saya lakukan, setiap hari saya memaksa makanan yang saya tidak suka itu masuk terus. Memang tidak enak, tapi dipaksa. Nah, ini yang akhirnya merubah selera kita. Berbicara makanan berarti berbicara selera. Apa yang menjadi selera kita? Kalau selera kita melakukan menyenangkan daging kita, maka setiap hari kita melakukan apa yang menyenangkan daging kita. Lalu bagaimana sekarang supaya kita bisa berubah seleranya? Kita harus merubah selera kita, melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Otomatis kita harus menyangkali daging kita. Kita harus berkhianat terhadap daging kita. Kita harus melukai daging kita. Kita harus menyakiti daging kita supaya kita dapat menyenangkan Bapa di surga, supaya kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tanpa kita menyakiti daging kita, sulit. Mustahil buat kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, kita harus menyakiti daging ini. Siap Bapak Ibu? Untuk kita lakukan ini? Mari. Kita harus berjuang. Kalau saya tadinya tidak suka pare, saya makan pare terus setiap hari, makan lagi. Pada akhirnya, rasa yang tidak enak, yang pahit di lidah itu dan di tenggorokan itu, menjadi terbiasa. Kalau kita terbiasa melakukan kehendak daging kita dengan cara dunia, lalu kita mau beralih melakukan kehendak Bapa, kita memaksa setiap hari lakukan kehendak Bapa. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita melukai daging. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita mengkhianati daging. Ketika kita melakukan kehendak Bapa, kita rasanya sakit. Terus, lama-lama, selera kita yang tadinya melakukan kehendak dunia akan berubah. Dan justru kita akan nyaman dengan kita melakukan kehendak Bapa. Disinilah kita baru bisa dikatakan berhasil melakukan kehendak Bapa. Kita harus berjuang terus-menerus, tidak pernah putus-putusnya kita lakukan kehendak Bapa supaya selera hidup kita berubah. Sangkali terus apa yang menjadi kehendak daging. Hianati terus. Lukai terus. Dan kita harus berjuang terus. Sampai pada akhirnya kita terbiasa melakukan kehendak Bapa. Sehingga ketika kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak kita, rasanya asing. Rasanya berbeda. Karena apa? Karena selera hidup kita berubah. Selera makanan kita berubah. Ingat di sini, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Pasti sebelumnya makanan kita, selera kita seperti apa yang kita inginkan. Ayo, kalau kita mau dapat menanggalkan kekuasaan dalam hidup kita, kita tidak punya kekuasaan atas diri kita sendiri, kita harus dapat berjuang, menyangkali, mengkhianati daging ini, supaya kita bisa melakukan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Ingat, kalau kita mengundang Dia masuk, memerintah, tunjukkan melalui perubahan hidup kita, perubahan karakter kita. Kita tidak akan pernah bisa berubah karakternya kalau kita tidak pernah berjuang mengkhianati karakter kita yang tidak baik, mengkhianati atau mematikan karakter kita yang tidak berkenan. Justru kita harus mengkhianatinya supaya karakter kita
bisa mengalami perubahan terus-menerus hingga pada akhirnya kita kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup ini? Sudahkah kita menjadikan Dia sebagai Tuhan satu-satunya dalam hidup kita? Sudahkah Bapak, Ibu, Saudara menjadikan Tuhan Yesus dalam hidup ini untuk kita senangkan, untuk kita puaskan? Kita semua anak-anak kesayangannya, tetapi kita harus berjuang untuk menjadi anak kesukaan Bapa. Tidak mudah. Kita punya anak 3, kita sayang semuanya. Nggak mungkin kita nggak sayang anak kita. Tetapi pasti ada salah satu dari anak itu yang menjadi kesukaan kita, yang menyenangkan kita. Loh, kok bisa? Iya, mungkin keluguannya, kepolosannya, ketulusan hatinya. Ketika dia berbicara, dia memikirkan hati dan perasaan orang tuanya. Dia mau bergaul, dia memikirkan hati dan perasaan orang tuanya. Begitu pula dengan kita. Kita semua menjadi anak-anak kesayangan Bapa. Tetapi ada nggak dari kita berjuang supaya kita bisa menyenangkan hatinya, memuaskan hatinya, supaya dia bisa selalu ingat sama kita. Ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Memang kita kesayangannya, tetapi belum tentu kita menjadi kesukaan Bapa. Untuk dapat menjadi kesukaan Bapa, ayo, apa yang mau kita lakukan, yang mau kita perbuat, yang kita pikirkan hati dan perasaan Bapa. Ketika kita mau berbicara, kita pikirkan hati dan perasaan Bapa. Ketika kita mau bertingkah laku, kita pikirkan hati dan perasaan Bapa. Dan ini akan menjadi selera kita, makanan kita. Mari, ayo, kita harus lakukan dari sekarang. Belajar dari sekarang. Berubah dari sekarang, bukan nanti. Transformasi cara berpikir kita. Bahwa ketika kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, berarti kita harus tunduk. Kita tidak boleh lagi semaunya sendiri. Kita tidak boleh lagi memiliki kekuasaan atas hidup kita, atas harta kita, atas segalanya dalam hidup ini. Karena semuanya sudah menjadi milik Tuhan kita Yesus Kristus. Yang membeli hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Sehingga kita menjadi miliknya. Hidup kita dirampas olehnya. Hanya satu, supaya kita dapat dikembalikan ke rancangan semula. Supaya kita dapat berkumpul kembali nanti di langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam transformasi.